Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustanul Arifin, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah kendali cerdas ini akan kita bahas mengenai algoritma perseptron. Setelah kita belajar jaringan saraf tiruan, yang pertama adalah algoritma McCulloch-Pitts, dilanjutkan dengan model Hertz, dan yang ketiga ini adalah algoritma perseptron. Perseptron pertama kali ditemukan oleh Rosenblatt tahun 62 dan Minsky-Papert tahun 69. Model ini merupakan model yang memiliki aplikasi dan pelatihan yang paling baik pada era tersebut. Jadi ini adalah model dari penyempurnaan model-model jaringan saraf tiruan sebelumnya. Kita lihat bersama arsitektur jaringannya adalah seperti tampak pada gambar 5.1 dan ini mirip sekali dengan arsitektur dari model HEP atau jaringan HEP. Jadi ada biasnya, ini ada bobotnya, ya. Terus X1 sama dengan Xn adalah input, ini bobot, dan Y adalah output. Jaringan terdiri dari beberapa unit masukan ditambah sebuah bias, dan memiliki sebuah unit keluaran. Hanya saja fungsi aktivasi bukan merupakan fungsi biner atau bipolar. Biner berarti 0 dan 1, bipolar adalah 1 dan min 1. Tetapi ya, ini gabungannya, yaitu memiliki kemungkinan nilai min 1, 0 atau 1. Untuk suatu harga threshold theta yang ditentukan yaitu F-net, ya, F jaringan, 1 jika net lebih besar dari theta. 0 ini ada nilainya di antara 2, yaitu jika netnya lebih besar sama dengan dari min theta, dan lebih kecil sama dengan dari theta. Sedangkan nilai min 1 adalah jika net lebih kecil dari min theta. Jadi ada 3 kondisi. Secara geometris, fungsi aktivasi membentuk 2 garis sekaligus, masing-masing dengan persamaan ini. Bobot dikalikan input, W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus sampai dengan Wn dikalikan Xn plus B sama dengan theta. Dan W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus Wn kali Xn plus beta sama dengan min theta. Selanjutnya kita bahas pelatihan perseptron. Ya, dimisalkan S adalah vektor masukan dan T adalah target keluaran. Jadi kalau sebelumnya masukan adalah X, keluaran adalah Y. Nah, ini dimisalkan S adalah vektor masukan dan T adalah target keluaran. Alfa adalah laju pemahaman ya, atau learning rate yang telah ditentukan ya. Terus theta adalah threshold yang ditentukan. Algoritmanya bagaimana? Algoritma pelatihan perseptron adalah sebagai berikut. Ya. Pertama, inisialisasi semua bobot dan bias, umumnya WI sama dengan B sama dengan 0. Nah, ini mirip dengan jaringan sebelum perseptron, yaitu HEP. Ya. Tetapi ada tambahannya. Tentukan laju pemahaman, ya, learning rate, alfa. Untuk penyederhanaan, biasanya alfa diberi nilai 1. Terus yang kedua,
Selama ada elemen vektor masukkan yang respon unit keluarannya tidak sama dengan target, lakukan hal-hal berikut ini. Ya. Jadi jika tidak sama, maka yang pertama, set aktivasi unit masukan XI sama dengan SI. Ya. Input sama dengan input, ya biasa ini. Hitung respon unit keluaran net sama dengan sigma X1 kali W1 plus B, bias. Terus YF net, ini tadi persamaannya. 1 jika net lebih besar dari theta, min 1 jika net lebih kecil dari theta, dan nilai di antara keduanya ini bernilai 0, F netnya. Terus yang C, perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan. Ya, Y sama dengan tidak sama dengan target. Menurut persamaan ini. W1, W baru, ya, bobot baru sama dengan bobot lama plus delta W. Ya, delta W adalah alpha running rate-nya dikalikan T dikalikan X dikalikan, ya. Jadi learning rate dikalikan target dikalikan input atau masukan. Sedangkan bias baru sama dengan bias lama plus delta B. Dengan delta B sama dengan alpha dikalikan T. Learning rate dikalikan target. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan algoritma ini, ya. Yang pertama, iterasi dilakukan terus hingga semua pola memiliki keluaran jaringan yang sama dengan targetnya. Jadi output sama dengan atau sesuai dengan target, dia baru berhenti. Jika belum, maka selalu dilakukan iterasi. Ya, iterasi tidak berhenti setelah semua pola dimasukkan. Seperti yang terjadi pada model HEP. Model HEP banyak sekali. Terus dilihat, jika tidak sama outputnya dengan target, maka dianggap ya itu berarti tidak bisa menyelesaikannya. Tapi prosesnya berhenti. Tetapi untuk ini perseptron ini selalu dilakukan terus-menerus. Ya. Terus B, pada langkah 2C, perubahan bobot hanya dilakukan pada pola yang mengandung kesalahan atau keluaran jaringan sama dengan tidak sama dengan target. Ya. Perubahan tersebut merupakan hasil kali unit masukan dengan target dan laju pemahaman. Ini ya. Perubahan bobot hanya akan terjadi kalau unit masukan tidak sama dengan 0. Terus C, kecepatan iterasi ditentukan pula oleh laju pemahaman, alfa ya. Alfanya nilainya antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar alfa, semakin sedikit iterasi yang diperlukan. Akan tetapi, jika alfa terlalu besar, maka akan merusak pola yang sudah benar, sehingga pemahaman menjadi lambat. Seperti itu. Algoritma pelatihan perseptron ini lebih baik dibandingkan dengan model HEP, ya. Disebabkan apa? Yang pertama, karena setiap kali sebuah pola dimasukkan, hasil keluaran jaringan dibandingkan dengan target yang sesungguhnya. Jika terdapat perbedaan, maka bobot akan dimodifikasi. Jadi tidak semua bobot selalu dimodifikasi dalam setiap iterasinya. Yang kedua, modifikasi bobot tidak hanya ditentukan oleh perkalian antara target dengan masukan, tapi juga melibatkan suatu laju pemahaman atau learning rate yang besarnya bisa diatur. Nah, yang ketiga, ini penting ya, pelatihan dilakukan berulang-ulang untuk semua kemungkinan pola yang ada, hingga jaringan dapat dimengerti polanya. Ditandai dengan samanya, ya, keluaran jaringan sama dengan target keluaran. Satu siklus pelatihan yang melibatkan semua pola disebut epoch. Ya, ini epoch. Ya. Epoch ini juga akan kita gunakan pada algoritma selanjutnya, ya, setelah perseptron ini.
Dalam jaringan HEP, pelatihan hanya dilakukan dalam satu epoch saja. Ya. Hanya sekali masuk, gagal atau berhasil, sudah begitu. Tapi kalau ini nanti dicari terus, dilakukan iterasi terus-menerus sampai dengan berhasil. Teorema konvergensi perseptron menyatakan bahwa apabila ada bobot yang tepat, maka proses pelatihan akan konvergen ke bobot yang tepat tersebut. Seperti itu.